Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florencia Vega Putri Siregar. Saya dari kelas 12 MIA 4 SMA Negeri 4 Medan, tahun ajaran 2022-2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada teks cerita sejarah. Yang pertama, ada definisi dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah teks yang di dalamnya memuat mengenai penjelasan tentang suatu fakta atau peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lalu. Lalu yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara teks cerita sejarah dan teks sejarah. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah sendiri merupakan teks yang terjadi di masa lampau. Teks cerita sejarah masih memiliki unsur khayalan atau imajinasi dari sang penulis. Dan teks cerita sejarah banyak menggunakan konjungsi temporal atau keterangan waktu. Sedangkan teks sejarah sendiri merupakan teks yang berisikan tentang fakta-fakta dan data yang valid. Teks sejarah disajikan dalam bentuk narasi maupun karya ilmiah, serta teks sejarah bertujuan sebagai edukasi ataupun sarana informasi. Lalu yang ketiga ada struktur dari teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah ini terdiri atas 6, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi sendiri merupakan pengenalan tokoh, latar cerita hingga alur cerita pada teks. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa atau awal mula timbulnya masalah. Pengungkapan peristiwa ini merupakan penderitaan awal mula munculnya masalah di dalam teks. Yang ketiga konflik. Konflik merupakan permasalahan yang ada di dalam teks. Lalu yang keempat ada komplikasi, yaitu puncak permasalahan pada teks. Yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dalam teks. Dan yang terakhir yang keenam ada koda yang merupakan komentar atau kesimpulan bahkan amanat dari cerita. Yang keempat yaitu ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama merupakan kejadian di masa lampau. Yang kedua struktur teksnya kronologis dan runtut. Yang ketiga banyak menggunakan konjungsi temporal atau keterangan waktu, contohnya yaitu kata kemudian. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga, contohnya ia, beliau, dan dia. Yang kedua menggunakan keterangan waktu, keterangan masa lampau, contohnya pada zaman dahulu. Yang ketiga menggunakan keterangan tempat, contohnya di kerajaan atau di sawah. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal atau keterangan waktu. Yang kelima konjungsi kausalitas sebab akibat. Yang keenam kata kerja material, yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Dan yang ketujuh kata kerja mental atau kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokoh. Nah, itu tadi semua merupakan penjelasan mengenai teks cerita sejarah. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.